Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arief dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik e-learning, kelebihan dan manfaat e-learning. Next. Adapun kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Alfiana Nuristamayanti dengan NIM 400142001. Kemudian ada Siti Latifah Habila dengan NIM 400142023. Ada Wismaning Raras dengan NIM 400142031. Dan selanjutnya ada Hamidah Hikmawati dengan NIM 400142061. Next. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada karakteristik e-learning, kemudian ada kelebihan dan kekurangan e-learning, peran dan fungsi e-learning, manfaat e-learning, dan kompetensi dasar yang harus dimiliki pendidik dalam menyelenggarakan model pembelajaran e-learning. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu karakteristik e-learning. Nah, untuk karakteristik e-learning ialah pembelajarannya itu elektronik atau online dan mengenai bahan ajarnya yang bersifat mandiri dalam bentuk digital serta fleksibel. Nah, menurut Rosenberg tahun 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Nah, untuk karakteristik e-learning ini menurut Nur Salam tahun 2008 halaman 135, yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, kemudian memanfaatkan keunggulan komputer yaitu digital media dan komputer networks, kemudian yang ketiga yaitu self-learning materials, artinya menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Kemudian memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Selanjutnya yaitu karakteristik e-learning secara spesifik. Yang pertama yaitu non-linearity. Nah, non-linearity ini artinya pemakai atau user bebas untuk mengakses atau browse tentang objek pembelajaran yang terdapat fasilitas untuk memberikan persyaratan tergantung pada pengetahuan pemakai. Selanjutnya yaitu self-managing. Self-managing yaitu pemakai dapat mengelola sendiri proses pembelajaran dengan mengikuti struktur yang telah dibuat. Yang ketiga, feedback interactivity, yaitu artinya pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan disediakan feedback pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu multimedia learner style. Artinya yaitu e-learning menyediakan fasilitas multimedia keuntungan dengan menggunakan multimedia. Siswa dapat memahami lebih jelas dan nyata sesuai dengan tipe siswanya. Selanjutnya yaitu just in time. Just in time ini e-learning menyediakan kapan saja yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu dynamic updating. Artinya mempunyai kemampuan memperbarui isi materi secara otomatis pada perubahan yang terbaru. Kemudian easy accessibility, yaitu hanya menggunakan browser dan mungkin beberapa yang terpasang. Kemudian collaborative learning. Dengan untuk pembelajaran memungkinkan bisa saling berinteraksi, maksudnya bisa berkomunikasi secara langsung pada waktu yang bersamaan atau sinkronus, atau berkomunikasi pada waktu yang berbeda asinkronus. Pemakai bisa berkomunikasi dengan pembuat materi, siswa yang lain, atau pengunjung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-learning. Next. Yang pertama, kelebihan e-learning menurut Sukartawi, USA Jerman, dan Madewena. Adapun kelebihan yang pertama yaitu mengatasi persoalan jarak dan waktu.
E-learning membantu pembuatan koneksi yang memungkinkan peserta didik masuk dan menjelajahi lingkungan belajar yang baru, mengatasi hambatan jarak jauh dan waktu. Hal ini memungkinkan pembelajaran bisa diakses dengan jangkauan yang lebih luas atau bisa diakses di mana saja dan tanpa terkendala waktu atau bisa diakses kapan saja. Kemudian, e-learning juga dapat mendorong sikap belajar aktif. E-learning memfasilitasi pembelajaran bersama dengan memungkinkan peserta didik untuk bergabung atau menciptakan komunitas belajar yang memperpanjang kegiatan belajar secara lebih baik di luar kelas, baik secara individu maupun kelompok. Situasi ini dapat membuat pembelajaran lebih konstruktif, kolaboratif, serta terjadi dialog baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik satu sama lain. Kemudian dapat membangun suasana belajar baru. Dengan belajar secara online, peserta didik menemukan lingkungan yang menunjang pembelajaran dengan menawarkan suasana baru, sehingga peserta didik lebih antusias dalam belajar. Kemudian, kelebihan selanjutnya yaitu meningkatkan kesempatan belajar lebih. E-learning meningkatkan kesempatan untuk belajar bagi peserta didik dengan menawarkan pengalaman virtual dan alat-alat yang menghemat waktu mereka, sehingga memungkinkan mereka belajar lebih lanjut. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu mengontrol proses belajar. Baik guru maupun peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai bagaimana bahan ajar dipelajari. E-learning juga menawarkan kemudahan guru untuk mengecek apakah peserta didik mempelajari materi yang diunggah, mengerjakan soal-soal latihan, dan tugasnya secara online. Kemudian memudahkan pemutahiran bahan ajar bagi guru. E-learning memberikan kemudahan bagi guru untuk memperbarui, menyempurnakan bahan ajar yang diunggah dengan e-learning. Guru juga dapat memilih bahan ajar yang lebih aktual dan kontekstual. Nah, selanjutnya, e-learning dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar. E-learning dapat menghadirkan pembelajaran dengan berbagai modalitas belajar atau multisensori, baik audio, visual, maupun kinestik, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda-beda. Next. Selanjutnya adalah kelebihan e-learning menurut L. Jokro. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih mudah diserap. Artinya, menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, serta suara maupun video jauh lebih efektif dan memudahkan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu jauh lebih ringkas. Artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan, mata pelajaran sesuai kebutuhan. Kelebihan e-learning selanjutnya yaitu tersedia 24 jam per hari sampai 7 hari per minggu. Artinya, penguasaan materi tergantung pada semangat dan daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan tes. Kelebihan selanjutnya yaitu e-learning jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya, ialah e-learning tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dilakukan kapan saja, dan lain sebagainya, serta murah dan dapat diperbanyak. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari e-learning. Kekurangan e-learning sebagaimana disyariatkan dari pendapat Munir yang pertama, penggunaan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh membuat peserta didik dan pengajar atau guru terpisah secara fisik. Demikian juga antara peserta didik satu dengan lainnya. Keterpisahan secara fisik ini bisa mengurangi atau bahkan meniadakan interaksi secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Kondisi itu bisa mengakibatkan pengajar dan peserta didik kurang dekat sehingga bisa mengganggu keberhasilan proses pembelajaran. Kurangnya interaksi ini juga dikhawatirkan bisa menghambat pembentukan sikap, nilai atau value, moral atau sosial dalam proses pembelajaran sehingga dapat tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu cenderung pada aspek teknis. Teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan. Namun jika kita lebih terfokus pada aspek teknologinya dan bukan pada aspek pendidikannya, maka ada kecenderungan lebih memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis atau komersial dan mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, sikap sosial, atau keterampilan peserta didik. Selanjutnya, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dan pendidikan yang lebih menekankan aspek pengetahuan atau psikomotorik dan kurang memperhatikan aspek afektif. Nah, aspek ini adalah penilaian pada kemampuan seorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan sekolah. Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang. Hal ini dapat dilihat oleh orang lain, yaitu watak mencakup perasaan, sikap, emosi, minat, dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi, metode, atau teknik pembelajaran berbasis TIK. Jika tidak mampu menguasai, maka proses transfer ilmu pengetahuan atau informasi jadi terhambat dan bahkan bisa menggagalkan proses pembelajaran. Next. Kekurangan selanjutnya yaitu siswa yang cenderung rendah motivasi belajarnya dapat kesulitan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran melalui e-learning menggunakan layanan internet yang menuntut peserta didik untuk belajar mandiri tanpa menggantungkan diri pada pengajar. Jika peserta didik tidak mampu belajar mandiri dan motivasi belajarnya rendah, maka ia akan sulit mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas internet yang terbatas dan tidak merata. Nah, pada ini masih minim sekali fasilitas internet yang merata di berbagai sektor lembaga pendidikan karena masih ada ketersenjangan sosial antara sekolah yang maju dengan sekolah yang masih di pedesaan seperti daerah terpencil sehingga akses e-learning masih terbatas. Selanjutnya, kelemahan secara teknis yaitu tidak semua peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas internet karena tidak tersedia atau kurangnya komputer yang terhubung dengan internet. Belum semua lembaga pendidikan bisa menyediakan fasilitas listrik dan infrastruktur yang mendukung pembelajaran dengan e-learning. Jika peserta didik berusaha menyediakan sendiri fasilitas itu atau menyewa di warnet, bisa terkendala masalah biaya. Masalah selanjutnya yaitu keterbatasan kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet secara lebih optimal. Nah, di sini kelemahannya yaitu guru tidak semuanya dapat mengoperasikan internet dan komputer secara optimal. Begitu juga siswa. Nah, jika guru dan siswa tidak dapat mengoperasikan komputer dan internet secara lebih optimal, maka untuk menggunakan e-learning ini akan kesusahan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi e-learning. Next. Teknologi sangat berperan dalam dunia pendidikan, baik dalam kegiatan belajar maupun kegiatan mengajar. Selain itu, e-learning memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja sih peran dan fungsi e-learning dalam pembelajaran? Yang pertama ada suplemen atau tambahan, kemudian ada komplemen atau pelengkap, dan substitusi atau pengganti. Untuk yang pertama, suplemen atau tambahan, peserta didik memiliki kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pelajaran elektronik. Mengakses materi pembelajaran elektronik hanya sebagai himbauan pengajar kepada peserta didik. Yang kedua, komplemen atau pelengkap. Materi pelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas.
sebagai pengayaan bagi peserta didik dengan kemampuan rata-rata atau remedial bagi peserta didik yang lamban kemampuan belajarnya. Kemudian yang ketiga ada substitusi atau pengganti. Nah, di sini e-learning sebagai pengganti digunakan di beberapa sekolah atau perguruan tinggi di negara-negara maju atau kota maju. Tujuannya ialah untuk membantu mempermudah pelajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga pelajar dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahan. Pelajar dapat memilih model kegiatan pembelajaran, yaitu tatap muka saja, sebagian tatap muka dan sebagian melalui internet, atau sepenuhnya melalui internet. E-learning sebagai substitusi tentunya sudah sangat jelas ya teman-teman. Fungsi e-learning ini menjadi pengganti dari metode pembelajaran konvensional seutuhnya. Kita semua sudah pernah mengalami masa di mana awal-awal pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, di mana semua sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh melalui e-learning sebagai pengganti sementara pembelajaran offline untuk memutuskan mata rantai virus corona. Next. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat e-learning. Next. Manfaat e-learning secara umum. Yang pertama, fleksibel, artinya e-learning dapat memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Yang kedua yaitu belajar mandiri, di mana e-learning ini dapat memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri untuk memegang kendali atas keberhasilan belajarnya. Yang ketiga ada efisien biaya, artinya e-learning dapat memberikan efisien biaya bagi administrasi penyelenggara, efisien penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisien biaya bagi pembelajar, yaitu biaya transportasi dan akomodasi. Next. Manfaat e-learning untuk peserta didik. Yang pertama, sebagai sarana belajar untuk sekolah-sekolah kecil yang tidak dapat diberikan oleh sekolah. Maksudnya dengan cara tersebut, maka siswa yang berada di daerah terpencil dapat menyesuaikan dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar. Yang kedua, siswa dapat mengikuti homeschooling. Dengan mengikuti homeschooling tersebut, maka siswa dapat mempelajari mata pelajaran yang tidak dapat dibahas atau diajarkan oleh orang tua, seperti bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer. Yang ketiga, sebagai alternatif untuk anak yang merasa fobia dengan sekolah. Karena saat ini tidak jarang anak takut untuk pergi ke sekolah ketika merasa bahwa mereka tidak cocok dengan tempat mereka belajar, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, sehingga akan mempermudah peserta didik untuk belajar. Atau ada lagi untuk peserta didik yang putus sekolah namun masih berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Ada juga peserta didik yang dikeluarkan oleh sekolah, maupun peserta didik yang berada di berbagai daerah atau bahkan yang ada di luar negeri. Dengan menggunakan e-learning ini, maka siswa akan tetap melanjutkan studi mereka meskipun tidak langsung di sekolah. Yang keempat, siswa yang tidak tertampung di sekolah konvensional, di mana siswa tersebut tidak diterima di sekolah seperti siswa pada umumnya, sehingga dengan menggunakan e-learning ini, maka siswa akan tetap mendapatkan pendidikan meskipun tidak belajar secara langsung. Next. Manfaat e-learning dari sudut pandang guru. Yang pertama, lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab guru sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian untuk meningkatkan wawasan, karena
waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak. Dengan menggunakan e-learning tersebut, guru akan lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Guru atau dosen ataupun instruktur dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang akan dipelajari, berapa lama suatu topik tersebut akan dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang. Yang keempat, mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. Dengan menggunakan e-learning, maka akan mempermudah guru dalam melakukan pengecekan seperti yang diterapkan di sistem kita, di LMS kita, seperti diberi deadline. Kemudian yang kelima, memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Dengan menggunakan e-learning ini, guru akan lebih dipermudah lagi, yaitu dengan cara memeriksa jawaban dan memberi kunci jawaban secara otomatis pada soal yang telah dibuat, sehingga akan mempersingkat waktu. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Guru yang profesional dalam setiap pembelajaran perlu mendayagunakan sumber belajar seoptimal mungkin. Hal ini sangatlah penting karena keefektifan pembelajaran ditentukan pula oleh kemauan dan kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber belajar. Sumber belajar sangat diperlukan untuk mencari informasi. Nah, untuk memperoleh informasi harus dicari dari sumber-sumber informasi. Salah satu sumber informasi adalah internet. Internet adalah pusat informasi yang multibidang. Semua aspek kehidupan, baik yang berdampak positif maupun negatif, dapat diakses dan diperoleh dari internet. Next. Namun, perlu kita ketahui bahwa bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk menguasai keahlian tertentu. Seseorang pendidik pun juga dituntut memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki agar program e-learning yang dijalankannya bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam melaksanakan e-learning, ada 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki pendidik untuk menyelenggarakan model pembelajaran e-learning. Yaitu yang pertama, kemampuan untuk membuat desain instruksional atau instruksional design sesuai dengan kaidah-kaidah pedagogis yang dituangkan dalam rencana pembelajaran. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kalimat dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua ialah penguasaan teknologi dalam pembelajaran, yakni pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mendapatkan materi ajar yang up-to-date dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi pembelajaran atau subject matter yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Next. Baik, dari presentasi kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa e-learning memungkinkan siswa untuk menimba ilmu tanpa harus bertemu secara fisik di kelas. Dalam e-learning, siswa dapat mengidentifikasi, mengenali, dan membuat keputusan sendiri dalam kemajuan belajar yang telah direncanakannya. Siswa dapat mengakses materi secara luas dan tidak terbatas waktu. E-learning membantu meningkatkan keterampilan siswa dan literasi digital. Harapannya dengan e-learning dapat melatih kecakapan abad 21 pada siswa. Next. Nah, refleksi pada presentasi kali ini yaitu terdengar bel sepeda berbunyi kring-kring,
sepeda jatuh tersandung batu. Mari-mari kita kembangkan e-learning untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Next. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint. Next. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin bisa stop share screen terlebih dahulu. Baik, akan kami buka dengan satu termin yaitu 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dapat menekan icon raise hand untuk 3 orang bertanya. Baik, di sini ada yang pertama dari Fanya Nadim Rosyahida dulu. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Apakah suara saya terdengar? Baik, Fanya. Dengar ya? Ya. Baik, tadi menyinggung dari penjelasan penjelasan PPT kelompok tentang manfaat dan penerapan e-learning ya. Saya menyoroti dari kalimat adanya e-learning mungkin bisa adanya kefleksibelan, efisiensi biaya, dan belajar mandiri. Nah, mungkin dari pernyataan itu bisa muncul bimbingan belajar seperti itu. Nah, mungkin di bimbingan belajar kita sendiri juga bisa mengetahui bahwa para murid diberikan suatu materi sesuai dengan kelasnya, dan juga diberi soal-soal seperti itu. Nah, apakah hal tersebut secara berangsur-angsur dapat merubah sistematika pembelajaran ke depan nantinya? Mengingat ini pandemi seperti ini, mungkin bimbingan belajar merupakan salah satu alternatif. Terima kasih. Baik, sebelumnya dari kelompok 3 saya ingin menjawab pertanyaan dari Fanya. Dengan hal tersebut atau bimbingan belajar yang telah dikemukakan oleh Fanya tadi dapat mengembangkan sistematika pembelajaran ke depannya. Contohnya, dalam materi tertentu yang kompleks dan membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan di kelas, tapi waktu di kelas terbatas, maka guru menambahkan penjelasan dan sumber-sumber pembelajaran yang dapat diakses siswa di luar kelas guna menunjang pembelajarannya dengan e-learning ini. Guru dapat mengupload materi tersebut misal melalui LMS, contohnya Google Classroom, dan Moodle, sehingga siswa dapat mempelajari materi secara mandiri dan menguasai materi tersebut. Jika belajar dengan sungguh-sungguh, ilustrasi ini juga dapat dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi jam tidak efektif, terutama di semester genap, yang biasa jika ada kakak kelas mengadakan ujian dan sebagainya, jam belajar siswa menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan, guru masih dapat membimbing siswa melalui e-learning. Selanjutnya dipersilakan untuk anggota kelompok 3 menambahkan jawaban untuk pertanyaan Fanya. Menjawab pertanyaan dari Fanya ya. Menurut saya tidak menutup kemungkinan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan seterusnya. Akan tetapi berdasarkan apa yang telah saya pelajari dan apa yang terjadi secara nyata di lapangan, pembelajaran jarak jauh atau daring tidak dapat menggantikan pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal dalam pembelajaran tatap muka yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Menurut pendapat saya, pembelajaran dengan metode tatap muka akan lebih efektif dan efisien dilakukan daripada pembelajaran jarak jauh atau daring, meskipun pembelajaran daring lebih fleksibel. Pembelajaran jarak jauh hanyalah alternatif belajar saat situasi normal belum bisa dilaksanakan. Jadi kalau sudah normal, pendidikan itu akan lebih efektif melalui tatap muka, sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung. Apabila pembelajaran jarak jauh nantinya dilaksanakan sebagai satu-satunya metode belajar, hal ini tentu dapat memberikan dampak yang berbeda-beda bagi setiap sekolah. Bagi sekolah maju yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mungkin dapat memberikan dampak yang positif.
Akan tetapi, bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah 3T? Apakah mereka dapat menyesuaikan diri? Apakah mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal? Tentu akan lebih optimal apabila pembelajaran itu tatap muka ya. Jadi, apabila pembelajaran jarak jauh nantinya dilakukan sebagai satu-satunya metode belajar, hari ini bisa saja mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki kemampuan dan akses pada sarana teknologi digital. Sekian dari saya, mungkin dari anggota kelompok 3 yang lainnya ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan ya, untuk sistematika pembelajaran dalam e-learning ini tentunya untuk kedepannya akan membantu pada bidang lain, misalnya untuk sistem yang sekarang itu kan lebih modern dan lebih menggunakan banyak teknologi. Jadi e-learning ini hanya sebagai suatu media untuk bisa membuat sistem pembelajaran di Indonesia ini tentunya juga lebih maju seperti itu. Tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman kelompok 3. Selanjutnya untuk penanya kedua, Nadia Rahmalita, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, dalam pelaksanaan e-learning sendiri kan guru tidak bisa memantau secara langsung aktivitas belajar siswa ketika pembelajaran berlangsung, layaknya ketika melangsungkan KBM di kelas. Pada saat KBM saja, terkadang ada siswa yang mengobrol dengan temannya atau sibuk sendiri. Padahal guru di depan sedang menyampaikan materi, namun siswa tersebut tidak menyimak. Di kondisi seperti itu saja, guru yang bertemu dengan siswa dan dapat memantau secara langsung, itu tidak dihiraukan dengan siswa. Lalu bagaimana cara guru memantau kegiatan belajar siswa dan memastikan siswa benar-benar belajar dan menyimak materi yang diberikan ketika guru dan siswa tidak berada di ruang yang sama atau tidak bertatap muka langsung? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia. Nah, guru masih dapat memantau kegiatan siswa apakah menyimak atau tidak dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning yang dilaksanakan secara online atau tatap maya dengan cara yang pertama, mengecek nyala kamera siswa dengan melihat apakah on cam atau tidaknya siswa. Guru dapat mengamati siswa dengan menyimak atau tidak. Meskipun tidak langsung, guru masih dapat mengamati siswa melalui kamera. Yang kedua, melemparkan pertanyaan di tengah-tengah penjelasan materi. Guru dapat menanyai siswa secara acak mengenai hal yang dijelaskan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa tersebut tadi menyimak materi atau tidak. Yang ketiga, dengan mengadakan kuis. Kuis yang terstandar dengan baik juga dapat digunakan apakah siswa menyimak materi atau tidak. Karena kuis termasuk instrumen evaluasi yang dapat mengetahui sejauh mana pemahaman materi siswa. Jika siswa menyimak materi, maka kemungkinan besar dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian yang terakhir dengan mengabsen siswa. Mengecek kehadiran siswa juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa benar-benar menyimak materi atau tidak. Jika siswa dipanggil tetapi tidak memberikan respon dan tidak ada konfirmasi jika terkendala jaringan dan sebagainya, maka kemungkinan siswa tidak menyimak. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk anggota kelompok 3 untuk menambahkan jawaban. Izin masuk. Izin menambahkan jawaban dari Alfiana ya. Mengenai pertanyaan dari Nadia mengenai bagaimana cara guru memantau kegiatan belajar siswa dan memastikan siswa benar-benar menyimak materi yang diberikan ketika guru tidak bertatap muka langsung dengan siswa. Yang dapat dilakukan guru yaitu apabila pembelajaran dilakukan secara sinkronus, maka semua peserta didik diharuskan untuk on cam bagi yang tidak terkendala jaringan, atau dapat juga mengatur media seperti Zoom meeting agar semua peserta dapat on cam. Selain itu, juga dapat menerapkan untuk
siswa yang on-cam merupakan salah satu kriteria sebagai kriteria penilaian. Dan untuk pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus dapat dipantau menggunakan LMS seperti yang sudah diterapkan di UNES, yaitu Elena, sehingga guru dapat memantau keaktifan siswa melalui LMS tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, untuk anggota lain dapat menambahkan jawabannya. Menambahkan jawaban. Jadi benar ya yang telah dijelaskan oleh Alfiana dan Latifah. Melalui Zoom, guru dapat memantau aktivitas siswa melalui kamera yang dinyalakan atau mengabsen siswa atau melemparkan pertanyaan kepada siswa. Kemudian melalui e-learning atau LMS, cara guru memantau kegiatan belajar siswa dan memastikan siswa benar-benar menyimak materi yang diberikan ketika guru tidak bertatap muka langsung dengan siswa adalah dengan menambahkan fitur pelacakan dan perekaman data siswa pada e-learning. Hal ini agar guru bisa memantau kegiatan para siswa dari jarak jauh dimanapun dan kapanpun selama guru tersebut memiliki jaringan dan mengakses internet. Guru akan menerima laporan ini dalam akun e-learning dengan sedetail-detailnya. Jadi, aktivitas siswa akan tercatat pada database. Misalnya, ketika siswa login, maka proses login tersebut akan dicatat di dalam database. Kemudian, ketika siswa memilih materi yang akan dibaca, proses tersebut juga akan tercatat dalam database. Yang tercatat pada database tersebut, ketika siswa membaca materi adalah username atau NIS dari siswa itu sendiri. Materi yang dipilih, hari dan tanggal ketika siswa mengakses materi tersebut, lama waktu siswa yang digunakan untuk membaca materi, berapa kali siswa mengakses materi tersebut, serta berapa sering siswa berdiskusi di materi tersebut. Jadi seluruh aktivitas siswa itu akan tercatat dalam database yang kemudian guru akan menerima laporan tersebut dengan sedetail-detailnya dalam e-learning. Baik, apabila masih ada tambahan dari anggota kelompok 3, silakan untuk disampaikan. Izin untuk menambahkan sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Jadi cara untuk dapat melihat bagaimana sejauh mana pemahaman siswa, yaitu pada media tatap maya, guru bisa melemparkan pertanyaan kepada salah satu siswa untuk menjelaskan kembali untuk menjelaskan kembali bagaimana apa materi yang telah disampaikan tadi. Kemudian pada LMS yaitu dapat dipantau bagaimana keaktifan siswa dalam berdiskusi atau dalam menjawab suatu kuis seperti itu. Tambahan dari saya, terima kasih. Baik, untuk Saudara Nadia Rahmalita, apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Baik, sama-sama. Selanjutnya dilanjutkan untuk penanya yang ketiga, yaitu Nabilatus Saidah. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Tadi dijelaskan salah satu kelebihan dari e-learning itu menurut T. Cakra mudah diserap. Nah, apa sih yang mendasari hal tersebut gitu? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Saudari Nabila. Jadi maksudnya lebih mudah diserap. Ini artinya dengan menggunakan fasilitas multimedia seperti video animasi, gambar, audio, memudahkan siswa dalam memahami materi. Hal ini telah banyak dibuktikan atau didasari dengan riset-riset yang dilakukan oleh ahli. E-learning yang dilakukan juga dapat mendorong partisipasi aktif siswa. Dengan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, maka dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan. Dari hal ini, kita dapat mengetahui bahwa media memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Media sangat berpengaruh dalam pembelajaran, terutama bagi daya serap siswa. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita harus cermat dalam memilih media yang
disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, pemilihan media tersebut juga dapat salah satunya dipilih dengan e-learning dengan dikombinasi berbagai media yang telah tersedia. Baik, selanjutnya untuk anggota kelompok 3 dipersilahkan untuk menambahkan jawaban. Jawabannya. Tadi kan pertanyaannya menurut Cokro, salah satu kelebihan e-learning ialah lebih mudah diserap. Nah, apa yang mendasari hal tersebut? Jadi materi dalam e-learning akan lebih mudah diserap dan dipahami karena pada e-learning sudah tersedia ikon-ikon materi yang disiapkan oleh pendidik, dan e-learning juga memiliki fasilitas multimedia yang bisa berupa suara atau video. Dengan bermodalkan akses internet, pembelajaran pada e-learning menjadi lebih banyak menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, animasi, dan video yang lebih mudah diserap dibandingkan sekedar proses belajar mengajar dengan metode konvensional. Fasilitas multimedia merupakan media atau sarana yang ampuh dalam menyampaikan isi bahan ajar sehingga mudah diserap oleh peserta didik. Nah, ada beberapa faktor mengapa fasilitas multimedia yang disajikan pada e-learning mampu meningkatkan daya serap peserta didik. Di antaranya yang pertama, fasilitas multimedia yang menarik dapat memberikan rasa senang kepada peserta didik sehingga mendorong rasa keingintahuan yang lebih besar. Kemudian, fasilitas multimedia mampu memberikan penyampaian pesan dan isi pelajaran secara aplikatif sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam memahami aspek teori yang diajarkan. Dan yang ketiga, fasilitas multimedia merupakan wujud dari variasi metode pembelajaran, sehingga dengan adanya fasilitas ini mampu mengurangi rasa jenuh dalam belajar. Baik, untuk anggota kelompok 3 dipersilakan menambahkan jawaban. Izin menambahkan, dengan menggunakan e-learning, materi yang akan disampaikan akan lebih mudah untuk diserap. Maksudnya, dengan menggunakan e-learning, guru dapat memanfaatkan fasilitas multimedia yang ada berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video yang sudah disebutkan Alfiana tadi, sehingga akan membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan siswa juga mampu menangkap materi yang disampaikan dengan mudah. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 3. Untuk Saudari Nabilatus Saidah, bagaimana, apakah jawaban dari kelompok 3 dapat diterima? Sudah cukup, terima kasih banyak kelompok 3. Baik, sama-sama. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam Zoom meeting kali ini.